Kebetulan saya sama Bang Tumpak udah di kafenya Bang Kohar, namanya Musik Cafe. Besok mau mau diresmikan. Bang, ini Bang Kohar ini, Bang Tumpak, multi talent. Jadi dia musisi, ya kan, tukang ngoprek motor, custom, ya kan, pebisnis juga, ya kan. Mau ngoprek motor ya? Ngoprek motor dan tetap tegar dalam situasi apapun. Itu yang penting tuh. Nanti kita dengar juga apa yang membuat dia tetap eksis. Dan jomplang ya kan, customer, lalu musisi agak jauh. Jadi Sebenarnya nggak nyomblang juga, dan beliau itu selalu update. Soal ini mixing ataupun recording udah nggak perlu tempat lagi. Wah, ini nanti kita kulik rahasianya di mana. Dan panggilannya cukup Kahler atau apa lebih lengkapnya? Ya biasanya sih Kohar Kahler aja. Kohar Kahler. Kalau orang dengar Kohar udah lagu yang tiada lagi tuh udah tahu semua lah itu. Udah terkenal semua. Nih kita siap-siap ya. Nih mau nanya-nanya nih sama saya biasanya panggil Mas Kohar, kadang-kadang Mas. Udah lah. Ini Mas lagi mahal, manggilnya Mas aja. Ya, Ya kan? oh iya. Mas. Iya Dek. Dek. Oh iya ya Mas juga. Situasi musik seperti saat ini seperti apa? Terus mensiasati seperti apa? Ada corona, ada teknologi, ada macam-macam tuh blok-blok jadi satu. Tetapi tetap ada satu sisi ada yang tetap eksis. Ya kan, termasuk Bang Kohar juga tetap eksis. Amin. Artinya studio tuh nyala terus tuh. Harus nyala. Harus nyala, nggak boleh padam. Iya. Ya sebenarnya kalau saya sih prinsipnya sederhana. Kita mengalir terus berdamai dengan keadaan, jangan dilawan. Berdamai dengan keadaan. Kita jangan lawan, jangan mengeluh, positive thinking. Apa yang bisa kita jalanin aja lah. Saya prinsipnya itu aja, Mas. Katakanlah, gue belum ada satu job, gue pegang gitar, ya gue bikin lagu. Lagi nggak pegang gitar, di depan gue ada gerinda, ya gue potongin aja motor. Jadi tetap ini ya. Mengalir. Kayak gitu. Atau ada istilah kreativitas itu menemukan jalannya sendiri. Ya. Jadi kreativitas dia ikutin aja, nanti akan ketemu kok. Oke, ini satu-satu nih yang terdekat adalah kafe musik nih. Iya. Gimana kok punya ide bikin kafe musik? Iya, ada sebagian dari beberapa teman juga, maksudnya dengan situasi gini kok malah buka ginian. Nah, maksudnya itu. Ya. Ya kan kalau saya prinsipnya gini. Ya kita mau keluhkan situasinya memang sudah seperti ini. Iya. Kita harus move on. Memang ada faktor resiko. Kebanyakan kan takut rugi. Atau kalau kita punya uang, lu harus hati-hati deh. Ya. Hati-hati juga uang ya kan? pengelola uang. Kalau prinsip kita kan prinsip inilah Mas ya. Iya. Daripada katakanlah punya uang 10.000 daripada disimpan habis juga kok. Gitu. Mending kita beliin pisang, kasih tepung jadi pisang goreng jualan, gimana ya? Nah, ini konsep kafe musik ini seperti apa? Makanan yang mau dijual apa? Terus musik yang mau disajikan seperti apa? Minumannya seperti apa? Harganya berapa? Terus kalau mau nyampe sini tuh gimana nih? Kalau orang Jakarta pengen nyampe sini, ini tuh perlu tuh. Iya. Nah, biar maksudnya biar yang nonton itu juga tahu pengen minum atau pengen makan di kafenya Mas Kohar. Iya. Jadi andalannya lah. Andalan. Konsep dan andalannya. Kalau makanan sebenarnya sih pasti nanti kita kan belum launching nih. Oke, siap. Kita masih rahasia, adalah makanan andalan, minuman andalan kita. Nanti Mas Teguh harus nyobain dulu tuh, siap. tes dulu kan. Cuman yang saya kan kebetulan nggak suka yang, maksudnya umum-umum gitu Mas. Kalau kita misalnya bikin warung atau bikin kafe, ya udah standarnya kan buka warung, nunggu pelanggan datang, lu beli makan, udah. Saya nggak mau gitu. Oke. Nggak mau sekedar gitu. Jadi ini sebagai wadah silaturahmi kawan-kawan dari pebisnis, dari pekerja profesional, teman-teman seniman, semuanya ayo ngopi di sini. Harganya nggak mahal kok, terjangkau. Jadi harga warkop sebenarnya. Harga warkop. Tapi suasana sok kafe. Sok kafe. Kalau kafe saya belum berani lah ya. Sok kafe. Kebetulan untuk musik
teman-teman pemusik kan banyak Mas. Oke. Kita sediakan alat sederhana, silahkan explore di situ. Mau lagu sendiri, mau ngejam silahkan. Oh jadi itu udah lengkap ya alat musik nanti akan ditambah Ya, semuanya. kita kasih drum elektrik segala macam. Terus satu lagi Mas Teguh, jangan takut. Misalnya gue bawa nggak enak mau nongkrong, gue bawa duitnya nggak banyak, jangan takut, datang aja. Oh gitu, iya. Katakanlah di sini bisa diskusi kok. Kita Artinya bisa dibicarakan. bisa. Menarik nih. Ya kalau misalnya uangnya 10.000 ya teh manis kan ada itu ya. Oh iya. Iya. Terus terutama bukan itunya. Jadi yang kita mau ini Mas, jadi apa ya? Orang datang ke sini kuyup. Kuyupnya. Dari kemajuan teknologi ini saya mau kembali ke zaman dulu Mas. Oke. Jangan gara-gara HP atau teknologi canggih kita nggak kuyup, nggak bisa ketemu. Cuman chatting doang. Jadi harus ada sentuhan lah paling nggak ya. Ada ketemu. Nah ketemunya itu kan bisa lewat ngopi. Iya. Kita ngemil makan di sini. Sambil ngobrol apapun gitu ya. Apapun. Syukur-syukur dari ngobrol itu Mas, nanti akan ketemu job atau apalah gitu ya dari kawan-kawan. Ada sesuatu yang dikerjakan pasti. Ada sesuatu. yang Jadi bukan sekedar saya jual makanan minuman enggak. Kita jualan proyek juga, jualan bisnis juga. jual bisnis juga. Oh, oke. Lewat tongkrongan sini. Buka jam berapa? Tutup jam berapa rencana? Rencana sih mungkin jam 10 pagi ya sampai 10 malam lah. 10 malam ya. Kita lihat situasi sekarang. Ya, karena ini PSBB ya mungkin Ya, tetap ngikutin protokol kesehatan ya. ikutin. Dengar-dengar ada ya mungkin apa teknologi itu tadi, jadi mengalir. Kreativitas itu mengalir mencari jalannya sendiri. Betul. Bahkan sampai bikin studio yang tanpa ruang. Apa maksudnya? Kalau bahasa yang pernah ada itu kayak anti studio lah. Anti studio. Anti studio. Kalau ada mainstream anti mainstream. Anti mainstream. Jadi itu awalnya kan dari ya kalau bicara alat studio semua asal punya uang, lu bisa beli, Oh iya. ya kan? Itu siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Pertanyaannya, kalau saya nggak mampu beli mic yang harganya 10 juta, punyanya cuma 1 juta, ya lu tunggu sampai punya uang 10 juta, baru lu bisa rekaman. Entah kapan. Kita nggak tahu. Iya, entah kapan. Ya. Nah, jadi dari masukan kawan-kawan itu, ya udah, kita punyanya seperti ini, kita berusaha maksimal, hasilnya maksimal. Ya katakan lagi nih, kalau ngikutin standar, ya semua orang tahu studio itu harus peredam tebal sekian, Ada produk suara. segala macam lah. Kalau memang memungkinkan untuk buat seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau punyanya cuman, gua ada tembok doang nih, sama alat musik, tapi gue pengen rekaman, Dan harus bagus. harus bagus. Nah di situ tantangannya. Dan itu kita bertahun-tahun Mas mencari. Awalnya kacau juga. Ya kan ngilangin gaungnya, noise-nya segala macam. Nah, akhirnya kita kembali ke pondasinya, maksudnya basic. Kita mencari tuh bertahun-tahun. Maksudnya gini. Saya pakai gitar harga 50 juta. Gitarnya bagus. Tapi kalau mainnya fals, nggak ada gunanya tuh 50 juta. SDM. Kalau misalnya mic-nya harganya cuma 2 juta, tapi kalau nyanyinya memang profesional bagus juga sih. Iya. Audio itu hanya pendukung. Kalau kita kembali ke Kus Plus zaman dulu Mas, Iya. ya rekamannya seperti itu. Iya. Enak juga. Gitar seperti itu. Legend juga tuh. Legend juga. Jadi sebenarnya kita bukan nggak suka studio yang enggak sih. Dengan kondisi yang ada, gimana caranya kita minimal bisa mengeksplor karya kita bisa share ke orang dan layak dengar. Ya jangan hancur juga lah hasilnya gitu ya. Clear ya. Itu udah berapa lama? Udah berjalan? Saya sebenarnya udah berjalan itu 10 tahun ada Mas. 10
Dulu kita punya studio, ingat Mas, di Iya. di Cempaka Mas. Mixernya segede apa? Udah lah. Gitu. Sekarang kebetulan teknologi udah canggih, ya kita gunakan itulah software. Terutama SDM. Kalau nyanyi mau rekaman, nyanyinya harus bagus dulu lah. Jangan alat yang bagus tapi skillnya nggak bagus. Ya, ya. Tapi saya belum punya bayangan apa saja itu yang ada yang kita punya sehingga itu untuk sebuah apa, tanpa apa tadi? Anti studio. Anti studio. Sebenarnya kalau untuk teknis sendiri itu kan kalau misalnya vokal ya, nggak mungkin vokal di tengah jalan nanti ada motor lewat kan, nggak mungkin juga, nggak bisa juga lah itu untuk vokal. Tapi untuk gitar bisa take di dalam mobil, bisa mixing, kita di perkebunan juga bisa. Yang penting ada speaker, ya kita punya laptop misalnya, di situ memang ada baterainya. Ada baterainya aja dong. Ya. Dan softwarenya memang standar untuk studio profesional. Yang terpenting software. Dia mau ditaruh di mana tetap software yang bagus. Jadi mungkin perlu disampaikan ke teman-teman yang nonton YouTube ini, mau aman mau berkreasi itu nggak usah terbatas pada alat, terbatas pada sesuatu yang harus begini begitu. Yang penting punya kreativitasnya dulu. Ya, Punya kreativitas dulu, orang-orang di kampung. Iya. Segitu aja juga. benar. Jalan gitu. Syuting di sawah-sawah, Misalnya. ya nggak masalah. Jadi jangan terhambat atau terhalang hanya karena duit saya baru sekian. Nah, Gua nggak punya uang atau alat saya jelek, Ya. jangan lah. yang terpenting ya karena ini kan standar minimalis, tapi yang penting itu udah Nah. semangat, udah jalan. Ini juga tadi saya kaget kan. Nah, kita juga ini, wah ini luar biasa menurut saya. Gini doang nih. Gitu. Aduh. Kamu hasilnya keren. Hasilnya saya percaya lah. Hasilnya harus keren. Keren keren. Saya tadi agak norak dikit. Ini lighting Mas? Iya katanya. Oh cakep ya. Cakep. Jadi udah nggak penasaran ya bang ya soal anti studio, apalagi motor nih yang belum nih. Kalau motor harus detail, kapan mulai tertarik ngoprek motor? Terus yang canggihnya lagi buat duit 5 juta 6 juta udah jadi motor gede. Enggak, kita ikutin dulu dari jalan pikirannya. Jika pikirannya nggak bisa untuk bikin musik, kan lihat apa tadi alat tukang oprek motor kan gitu kan. Nah, tapi ini pasti awalnya ada ceritanya pasti ya, sampai ke situ. Dan kenapa ngoprek motor? Kan ada mobil ya kan. Iya. Ada yang lain lah, misalnya listrik lah misalnya. Yes. Apa pilihannya pada motor? Nah itu dia. Ya. Sebenarnya mungkin karena kebiasaan kita berusaha tetap bergerak, otak kita harus kreatif. Sebenarnya nggak harus motor, ya kan? Ada kayu lah, Nah, kan kreatif. Tinggal mikir kayu, gue bikin figura cakep juga nih ya, misalnya gitu kan. misalnya dari kursi jadi apa? Jadi kan gitu. gue cat yang warna-warni, lucu nih. Lu posting bisa aja laku, Ya, gitu. dan punya peminat itu kan. Punya peminat. Nah, kenapa motor? Saya jujur, dulu nggak bisa naik motor bang. Wah, kan ada ceritanya kan. Apa liburan tuh, masuk tuh. Dulu nggak bisa naik motor. Saya nggak bisa naik motor. Ya terbawa dengan gaya lifestyle ibu kota kan. Ya. Lama-lama saya ngeliat orang naik motor asik juga nih. Sampai saya belajar naik motor. Cuman ya itu tadi, gue nggak suka yang standar masalahnya. Ya. Kalau ngeliat motor standar tuh pengen gue bongkar aja gitu. Suka sesuatu yang unik. Jadi awalnya gitu. Naik motor udah bisa, tapi kok pengen kayak orang-orang tuh. Moge keren juga ya. Cuman kalau bicara moge harganya kan relatif. Punya. Ada 50 juta, ada yang 100 juta, macam-macam. miliaran Ada yang juga. miliaran. Iya. Terus kapan kalau gua nggak punya miliaran, gua nggak bisa naik moge dong. Oh, dari situ. Dari situ, akhirnya gimana caranya? Keren itu tidak harus mahal. Nah, itu catat tuh. Lo kalau mau keren, nggak harus mahal. Kalau mahal, lo punya duit bisa beli. Tapi kalau misalnya duit kita terbatas, tapi gue pengen keren, Ya. bergaya misalnya motor custom, kalau beli mahal. Ya. Awalnya dari situ kan. Ya kalau punya uang kita bisa beli ya.
Akhirnya dari situ saya bergaul dengan teman-teman motor, sering main ke bengkel-bengkel kecil. Bengkel kecil. Bukan bengkel besar ya. Nah di bengkel-bengkel kecil itu suka ada motor-motor orang yang nggak pakai, yang gengsi mau pakai. Karena motor ini motor murah, motor jelek, kan gitu. Nah situ saya mikir, ini kalau misalnya gue sulap nih, dibagusin, ini jadi keren kok Mak. Awalnya itu, bisa nggak ya? Ternyata di bule itu udah banyak. Udah banyak. Mereka builder yang memang oprek itu ya. Nah, setelah 1 tahun saya main motor, saya nggak puas. Saya pengen punya stang kayak Moge, misalnya. Berkembang ya? Berkembang. Dan itu dikerjakan di mana tuh? Mesti dibocorin. Ya. Kalau kita punya uang, datang ke sebuah onderdil motor, Moge atau apapun, stangnya aja jutaan itu. Iya. Ya kan? Iya. Yang pipanya besar, yang bentuknya begini. Iya. Ya kita mikir, sayang juga jutaan ya. Uang kita nggak lebih nih. Akhirnya saya berpikir, saya mau bikin yang lebih bagus dari yang orang ada di toko. Oke. Tapi saya nggak jualan Mas. Nggak jualan. Akhirnya Mas, kalau yang di toko itu dia pakai chrome. Ya. Saya mau bikin pakai stainless. Hmm. Yang nggak karat maunya gitu. Biar awet bro. Gitu. Jadi akhirnya kepikir, saya bergaul lagi ke bawah. Saya temenin itu beberapa tukang las, tukang pagar yang bikin stainless. Stainless. Di situ saya diskusi, akhirnya jadilah stang. Stang mau lebar seapa, mau setinggi apa saya bisa buat. Itu yang untuk onderdilnya. Berarti punya bengkel sendiri? Saya memang kebetulan hanya hobi ya. Hobi. Dari hobi dulu kan? Hobi dulu. Sekarang nggak ada, tapi nggak tahu lah ke depannya. Oke. Belum kepikir untuk buat bengkel lah. Ya. Ya. Tapi yang Mas Teguh bilang saya oprek itu memang saya kerjakan, saya nikmatin, saya pakai sendiri sih. Setelah jadi, temen nawar Mas, bro buat gua dong. Ya rugi sih, ya udahlah, dibayarin temen. Wah bikin lagi gitu. Apa sih asiknya, apa enaknya bikin seperti itu? Susah bener gitu kan? Ya kalau bicara susah memang ya agak lumayan. Tapi kan kita kebiasaan kreatif Mas. Kreatif itu tadi ya, balik lagi ya? Balik lagi. Sekarang kalau prinsip saya selagi saya bisa lihat nalar saya gitu, saya bisa kok. Ya kalau misalnya saya nggak tahu, saya tinggal nanya ke situ kan. Iya. Gampang bener ya? Gampang. Misalnya saya nggak bisa bikin begini, saya tanya aja, nggak usah gengsi. Mas ajarin saya dong. Kan gitu ya. Kalau dari itu jadi mudah. Kita baik sama orang, kita ngopi, kita kembali lagi Mas ngopi. Ngopi lagi. Itu satu rangkaian itu. Ngopi, cari ide, dapat teman. Ya. Ada yang menarik dari musik ke itu tadi. Mana duluan? Musik dulu Mas. Musik dulu ya. Dari situ baru berkembang. Ya, kebetulan karena saya juga basicnya musik rock. Jadi saya suka model-model yang klasik, motor-motor yang itu ya. Sampai saya ikut komunitas di komunitas motor klasik dan apa namanya? Motor-motor inilah modifikasi. Custom. Satu lagi saya bikin prinsip ke teman-teman gini. Biasanya sih motor kecil sama motor gede ini kan beda. Biasanya. Ya, tongkrongannya beda, jalannya beda. Saya berusaha juga, udah nggak usah minder. Motor kecil nongkrong aja sama motor gede. Kenapa? Kita di sini bukan mau nunjukin motor, tapi nyari happy, nyari teman. Dari situ akan ada informasi dan insya Allah ada proyek, ada kerjaan lah di situ. Balik lagi ke komunitas itu tadi. Komunitas. Banyak kan ada jarak Mas. Ya. Saya motor tua nih, motor murah, ya motornya mahal, dia minder deh. Minder ah. Jangan lah. Itu kan hanya barangnya. Motor-motor murahnya bisa kita bikin keren. Nah, itulah yang saya ketemu Mas Teguh. Sampai saya pernah bikin motor panjangnya 2 meter lah, stangnya sampai setinggi apa udah semua.
Dan itu ada ini ya, ada peminatnya maksudnya. Komunitasnya ada, kayak saya kan ada komunitas chopper, terus motor bobber, ya. Kan ada jenis-jenis ya, American chopper gitu, macam-macam. Selera ada jab style, istilah itu lah. Nah, kembali ke selera. Dari semua motor ini sudah berapa motor yang sudah diproduksi? Jadi istilahnya produksi ini ya. Sebenarnya imbang mas, antara motor yang jadi sama motor yang hancur. Oke. Kan sebelum kita jadi hancur dulu nih. Human error dulu kita. Kita beli motor bikin gagal, kiloin udah. Dari Basuki Moogeo ya, mau harus ada pengorbanan dulu. Sampai saya dijulukin sama teman-teman ini, wah awas kalau ada gerinda jangan ada Bang Kohar katanya. Ntar motor kita digerindain katanya. Jadi tadi cerita itu udah suksesnya, yang gagalnya ya ada, tapi sekarang sudah mahir lah, udah tahu. Insya Allah, ya. Udah tahu caranya. Misalnya bikin motor peleknya 8 in yang besar harus seperti apa, kita udah bisa. Jadi berdasarkan permintaan. Ya kalau sementara ini ada teman minta bikinin, waktunya ini. Oh iya. Kita kan nggak produksi. Iya betul. Hobi aja. Yang benar nunggu beliau bikin, lalu kita tertarik, Kita kita bayarin atau kita minta, udah yang benar gitu. Jangan pesan, kalau pesan nggak ada waktu nih. Soalnya ini pesanan lagu-lagu daerah ini ngeri nih. Ya karena di recording juga kita kan masih jalan mas. Ya. Recording jalan, terus kreativitas yang lain, bikin program-program juga. Mudah-mudahan dengan mengawali ini. Dengan adanya wadah, ada kafe di atas studio. Oh iya, semakin ini ya. Ya, kita juga misalnya ada teman-teman mau bikin cover, silahkan ruangan ini pakai deh. Mau buat syuting, mau buat apa silahkan. Area ini yang Area ini, ya. monggo aja. Gitu. Jadi mulai ada wadahnya gitu ya. Ada wadahnya. Sambil ngopi, ya kan? Sambil ngopi dong. Kan menaikkan imun, kita nggak boleh stres. Ketawa-ketawa lah di sini ya. Cerita yang di mall pakai motor custom suruh parkir depan mall. Oh. Sementara motor lain yang mahal suruh di basement. Itu menarik. Nah uniknya satu lagi kalau motor custom ya atau kalau moge udah pasti lah moge ya motor. Ada tempatnya khusus. Ada. Yang lucu, mallnya ketipu sama kita. Kita ini sebenarnya kan motornya kecil. Saya modif di moge-mogein. Jadi pas kita mau parkir di mall, kita turun di depan bro. Wih. Apa? Wah. Saya bilang jagain tuh motor. Percaya kalau itu motor besar, padahal motor kecil sebenarnya. Cuman gua gede-gedein bannya gitu. Sampai dia nanya, ini Harley merek jenis apa pak? Katanya. Saya ketawa aja gitu. Karena dia juga bingung sebenarnya. Ini Harley kok begini sih? Jadi seru. Dan memang nggak boleh parkir di basement mas, karena kan knalpotnya kan biasanya pakai pipa aja. Iya. Alarm bisa bunyi semua. Sementara ada motor yang harganya lebih mahal dari motor Kita itu disuruh ke basement. Oh, ada ceritanya ya. basement. Mungkin kalau anak-anak custom yang lain mungkin pernah ngalamin lah ya. Sama buat happy lah kalau teman-teman yang suka touring. Ya. Kita jenuh main musik, kita alihkan dulu ke situ. Kita sekarang lagi main trail juga. Bos. Harus pendakian gunung. Iya. Oke, itu obrolan tadi. Tapi sebelum itu kita pengen dengar atau apa yang kita seperti apa bebas saja. Kalau lagu yang udah jadi nanti dilarang publisher. Iya benar. Jadi apa yang rengang-rengang Mas Tahar ngomong ada gitar. Oh iya ada gitar. Jadi kan kita panggung baru ini. Wih, panggungnya ngeri ya. Ngeri mas. Ini nanti panggungnya bisa terbang sendiri gitu bisa. Diedit tapi.
banyak hal yang belum kita kulik, ya kan? Bertahan di situasi sulit itu belum kita dalami. Pak Soehar, terima kasih Ya, sudah berbagi sama-sama. ilmu, udah ini. Gini dong biar gaul. Iya, oke. Mudah-mudahan kafenya laris. Amin, Kalau amin. kafe itu, ya kan? Iya, iya. Banyak yang datang, banyak yang belanja, banyak yang happy, Banyak yang happy. banyak yang tampil di sini. Itu yang paling ya penting, kan? happy. Iya. Happy. Banyak yang syuting kayak gini. Amin, amin. Ya. Biar seru. Oke.